Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Today's lessons we are going to learn about modal auxiliary verb atau kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Apa sih modal auxiliary verb itu? Nah, kita akan mulai dari sini ya. A verb is a part of speech that express an action, condition, or being. Jadi, verb sendiri itu definisinya adalah ya sebuah kata atau bagian dari kelas kata ya yang mengekspresikan tindakan, kondisi, atau sesuatu. Nah, verbs change from indicate person, number, tense, voice, or mode. Jadi, kata kerja sendiri itu ya berubah atau terbentuk itu dari kata indicate person. Jadi yang melakukan eh, apa namanya kata kerja itu adalah seseorang ya dan bisa berubah berdasarkan tensesnya, angkanya, suara dan moodnya. The main verb of a sentence is often preceded by one or more auxiliary. Jadi kadang-kala dalam kata kerja itu akan didahului oleh namanya mode auxiliaries ya atau a helping verb which together form a complete verb. Jadi dalam verb itu nanti akan didahului sebuah modal auxiliary. Nah, jadi definisinya modal auxiliary itu adalah kata kerja yang membantu verb begitu ya. Jadi supaya verbnya lebih lengkap ini. Which together form a complete verb. Nah, itu ya. Auxiliary verb include the form of. Jadi auxiliary verb ini jumlahnya banyak sekali ya. Termasuk have dalam perfect ya. Ada has, have had. Nah, ini juga jenis auxiliary. Ada do ya. Does, did, do ini juga auxiliary dalam teks ya. Ada be. Nah, to be itu bagian dari auxiliary verb ya. Be, am, is, are, was, were, being, been. Nah, ini juga namanya auxiliary verb. Atau juga ini nine modal auxiliary verb. Atau juga kata-kata modal sendiri ya. Ada 9 ya yang kita ketahui. Ada can, could, will, would, shall, should, might, and must. Dan juga ought to. Nah, ini juga termasuk dalam modal auxiliary verb. Nah, yang akan kita pelajari yang 9 modal ini ya. Karena fungsinya berbeda-beda. Oke, sekarang kita akan pelajari maknanya. Jadi maksud dari modal auxiliaries dalam kalimat itu apa? Nah, berbagai macam maknanya. Common meaning of modal auxiliary verb. Oke, ini. Modal auxiliary verb are followed by base form of a verb to show certainly. Jadi fungsi dari modal auxiliary itu macam-macam ya. Salah satunya ini certainty, kepastian, necessity atau kebisaan, or possibility atau kemungkinan. Modal and the verb that follow do not change form to indicate tense or take an as and ending as. Nah, jadi ada beberapa modal yang dia tidak berubah maknanya karena mengikuti tensesnya, gitu ya. Oke, baik, langsung saja kita akan cari tahu maknanya masing-masing modal auxiliary itu. Yang pertama, can sama could. Nah, kalian sudah sering dengar kata dua model ini ya, can sama could artinya bisa atau dapat ya. Fungsinya apa? Yang pertama ini, to show or infer general ability. Jadi untuk menunjukkan kemampuan secara umum. Bisa melakukan apa, gitu ya. You can arrive anytime, but you may want to be early to get a good seat. Kalau kita artikan dalam bahasa kita ya, kamu bisa atau dapat datang tepat, datang kapanpun. Tapi kalau kamu tidak mau terlambat untuk mendapatkan seat yang bagus, gitu ya. Atau she could recite the entire poem from memory. Nah, jadi kata can sama could ini artinya adalah general ability ya, kemampuan atau bisa melakukan sesuatu secara umum. Nah, itu fungsi can sama could yang pertama. Yang kedua, makna can sama could ya, itu bisa kita gunakan untuk ini, make a polite or informal request. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong sopan atau
tidak formal, nah bisa gunakan itu ya. Can you leave early tomorrow? Nah, kata can ini lebih apa namanya kita gunakan untuk suasana tidak formal ya sama teman kita sendiri. Kata can ini bisa digunakan ya. Can you do that for me? Nah, gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih sopan, gunakan could ya. Could you give me a ride? Nah, ini artinya kita meminta seseorang tapi dengan sopan. Yang ketiga, can dan could juga bisa bermakna give a permission, memberikan izin. Ya. You can take a day off tomorrow if you can't find a babysitter. You can take a day ini artinya kamu diizinkan atau kamu boleh gitu ya. Izin sehari besok kalau tidak ada pembantu yang itu ya. Jadi bisa menunjukkan memberikan izin ke orang lain. If necessary, you could ask for an extension. Ya, kamu could ask, boleh meminta gitu ya. Izin atau meminta. Nah, ini fungsi can atau could ya. Give a permission. Selanjutnya, can atau could juga bisa bermakna make a prediction. Membuat sebuah prediksi. If you work hard, you can relax. Nah, jadi kalau kamu mau bekerja keras sekarang, you can relax the rest of the semester. Kamu nanti bisa santai pada akhir semester. If you continue to improve your grade, you could graduate with honor. Kalau kamu selalu meningkatkan nilaimu, you could. Kamu bisa, mungkin bisa gitu ya. Lulus dengan ujian. Nah, itu makna can sama could ya. Dalam sebuah kalimat sebagai model auxiliary. Yang kedua, kegunaan will sama would. Ini juga bagian dari model auxiliary verb ya. Gunanya apa? Yang pertama ini, to make a polite or informal request. Hampir mirip ya. Jadi selain can, will juga bisa digunakan untuk meminta. Ya. Meminta sesuatu dengan sopan. Will you join me for lunch? Nah, ini artinya maukah begitu ya. Tapi ini untuk suasana tidak formal. Nah, jadi kalau sama teman kita, sama orang yang kita kenal, sama apa namanya, ya orang-orang yang kita sudah biasa ajak komunikasi, nah pakai will tidak apa-apa. Artinya tidak formal. Tapi kalau suasananya formal dan kita ingin sesuatu yang lebih sopan, nah gunakan kata would ya. I would appreciate your assistance. Kata would ini untuk memperhalus atau mempersopan. I would. Boleh pakai will sebenarnya, tapi lebih bagus would ya untuk memperjelas, mempersopan ya. Karena yang kita ajak ngomong mungkin nah, seorang yang lebih tua dari kita atau orang yang kita hormati. Yang kedua, to make a formal request. Nah, jadi will sama would digunakan untuk sesuatu yang lebih formal ya. Will you be quiet? Nah, kalau will untuk meminta sesuatu yang biasanya kurang formal ya. Tapi kalau kita pakai would, dia jauh lebih formal. Would you please pay attention? Ini artinya harus sekali, formal sekali ya. Dalam suasana seminar begitu ya, atau orang sedang presentasi, kita ingin mengingatkan orang lain, nah gunakan kata would ini lebih formal dan lebih sopan juga. Ya, would you please pay attention? Daripada menggunakan will you be quiet. Nah, ini boleh tapi untuk teman-teman kita saja ya, antar teman boleh. Tidak terlalu formal. Selanjutnya to show intention or to indicate certain thing. Jadi will ini digunakan untuk ya menunjukkan niat, keinginan ya. Atau sebuah kepastian. Nah, kalau kita diajak orang lain kita mau datang, kita gunakan ini. He will arrive at the beginning of the concert. Dia berniat atau dia akan datang, ingin betul-betul datang gitu ya. They would be the first students to register for the workshop. Would juga bisa digunakan untuk ya certainty, sebuah kepastian, keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, intention ya. Selanjutnya will juga bisa digunakan untuk prediction, hampir sama kayak can tadi ya. Bisa digunakan untuk prediction. If she receive a scholarship, she will continue with her studies. Kalau dia mendapatkan beasiswa, dia akan melanjutkan kuliahnya. I would be surprised if he is not elected. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu. Ya,
Eh, itu ya. Terus selanjutnya selain will ada juga shall ya. Ini artinya hampir sama. Oke ya. Jadi shall ini lebih digunakan untuk intention ya. Artinya akan tapi dia lebih lebih kuat ya. To show an intention, coba lihat. We shall overcome. Kita akan overcome, menyelesaikannya. Keinginan untuk menyelesaikan sesuatu. Ya, niat untuk menyelesaikan. Terus selanjutnya to make a polite or informal request. Nah, jadi kalau shall ini biasanya digunakan hanya untuk subjek I sama we ya. Shall I open it for you? Nah, jadi shall hampir mirip dengan will tapi subjeknya yang berbeda. Shall dia hanya digunakan untuk subjek I sama we. Bisa untuk formal request atau sorry informal request. Selanjutnya selain shall dia juga ada should. Kalau kita artikan artinya harus begitu ya. Gunanya apa? To indicate expectation. Nah, untuk menunjukkan sebuah harapan. Harapan harapan kita apa gitu ya. You should receive a new credit card in the mail. You should, kamu seharusnya. Ya, harapannya mendapatkan begitu ya. New credit card. Mendapatkan kartu kredit card di dalam kotak itu ya di email atau di kotak itu. Nah itu ya. Selanjutnya to suggest or provide advice. Bisa untuk menyampaikan saran atau advice ya, menasihati. If you expect to pass the exam, kalau kamu mau lulus ujian, you should. Nah, menasihati kamu seharusnya devote more time for studying. Kamu seharusnya lebih ya memberikan waktu untuk belajar. They should digunakan untuk menasihati, menyarankan orang lain ya. To infer responsibility or obligation. Nah, ini ya. Jadi menunjukkan sebuah rasa tanggung jawab. We should work together. Nah, kita seharusnya bekerja sama. Ya, sebuah tanggung jawab. We should work together to protect the environment. Nah, itu gunanya should. Selanjutnya may atau might. Ini artinya mungkin gitu ya. Might itu bentuk pastinya may. Tapi gunanya berbeda-beda ya. Yang pertama, to make a formal request. Hampir mirip ya semuanya ya. Jadi digunakan untuk meminta. Nah, tapi tingkatannya yang mungkin berbeda-beda ya. May I speak with you in the office? Bisakah saya berbicara denganmu di kantor gitu ya. You might want to consider your request. Nah, ini jadi untuk meminta seseorang dengan halus dan sopan, ya. Yang kedua to request permission, untuk minta izin. Nah, ini yang kita sering gunakan ya kalau kita minta izin. Kita biasanya pakainya might. Ini memang jauh lebih bagus dan sopan ya. May I leave the class early today? Bolehkah gitu ya kalau kita lihat. Bolehkah saya izin pulang dulu hari ini? Might I have a word with you? Bolehkah? Nah, kata might ini sangat sopan sekali ya kita gunakan untuk meminta izin. May I have a word with you? Bolehkah saya bercakap-cakap denganmu? Selanjutnya to show possibility, untuk menunjukkan sebuah kemungkinan. I might want to schedule at least one more appointment. Saya mungkin, nah ini artinya mungkin. Saya mungkin ingin to schedule, untuk menjadwalkan at least one more appointment. Minimal satu tugas gitu ya. We might attend next meeting, kita mungkin. Nah, ini jadi tidak pastian ya, possibility, sebuah kemungkinan. Selanjutnya, might juga bisa digunakan untuk prediction. If you cooperate with the opposition, it might be to your advantage. Nah, prediksi ya. I might get there late. Saya mungkin akan terlambat di sana, but I will be in the class tomorrow. Tapi insya Allah saya akan hadir besok. Nah, tapi dia bilang terlambat. Memprediksi. Must, selanjutnya, must digunakan untuk indicate necessity. Jadi sebuah apa ya? Sebuah kebisaan atau kemampuan. We must respond as soon as possible. Kita harus gitu ya, merespon as soon as possible, sesegera mungkin. To infer a logical assumption. Since she is not at her desk,
sejak dia tidak ada itu, she must have already left for the day. Dia mungkin seharusnya begitu ya. Jadi apa namanya? Logical assumption. Jadi asumsi logis. Oh, mungkin dia, nah karena dia tidak ada di kantornya, mungkin dia sedang pergi. Nah, itu ya. Oke, model in conditional statement. Jadi model itu juga bisa digunakan dalam conditional sentence ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari berikut. Nah, itulah beberapa fungsi modal auxiliary verb. Setidaknya ada 9 tadi ya. Silahkan dipahami dan membuat contoh sebanyak-banyaknya supaya lebih paham. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.